berhenti. Haha. Setelah keluar, Liu buru-buru menutup pintu dan kembali ke kamarnya. Tepuk, klik. Setelah kembali ke kamarnya, Liu mendengar suara pecahan gelas datang dari pintu yang berlawanan lagi. Sepertinya siren benar-benar ditangkap oleh Liu, dan dia sangat marah sehingga dia melemparkan sesuatu untuk melampiaskan. Nona temperamen, ini juga penyakit, perlu disembuhkan. Liu berbisik, dan kemudian mengambil monitor ke matanya dan melihatnya dengan cermat. Setelah beberapa saat, mata Liu tiba-tiba menyala, dan kemudian dia memegang monitor dengan erat di tangannya. Mungkin, bos di belakang layar benar-benar dapat memberi Park Jin uang dalam 3 hari. Jika dia meletakkan monitor, dia akan Anda harus tahu bahwa saya telah menyembuhkan siren, maka pembunuh Park Jin akan tetap berguna. Oleh karena itu, monitor ini tidak berguna. Setelah Liu mengetahui hubungan ini, dia menguatkan tangannya. Monitor itu berbunyi klik dan pecah menjadi 2. Pada saat yang sama, di sebuah apartemen kelas atas, 2 pria yang mengenakan earphone tiba-tiba berdiri sambil berteriak, dan melemparkan earphone ke tanah. Bajingan, monitornya pasti sudah ditemukan. Beritahu bos, sepertinya keluarga yang benar-benar ada seorang master. Pada saat ini, siren di kamarnya, dan membuka akun WeChat dengan ponselnya. Kepada sekelompok orang berkata langsung dengan suara, Nona Ben telah diganggu. Anda dibatasi untuk keluar dalam 10 detik dan membantu saya menemukan cara untuk mengobatinya, Sekitar pukul 7.30 di pagi, Liu dan Yang Ding setelah sarapan, sambil duduk di ruang tamu mengobrol, Yang Siwen berlari ke atas. Hei, Liu, antarkan aku dan bawa Nona Ben ke Universitas Sains dan Teknologi untuk melapor. Karena Nona Siren tidak suka melihat Liu, jadi nada bicaranya juga sangat kasar. Batuk. Siren, jangan kasar pada Tuan Liu. Yang Ding secara alami tahu apa temperamen putrinya, dan segera menegur. Ayah, jangan khawatir tentang itu, Liu berjanji bahwa dia bisa menjadi pengemudi gratis untukku. Wajah Yang Siren yang lembut dan cantik terlihat licik, juga, ayah, kamu dan Liu telah berkata, dia adalah milikku. Pengawal, dia secara alami akan mengikutiku kemanapun aku pergi, kan? Anak ini. Yang Ding memandang Liu dengan malu, Tuan Liu, aku membuatmu khawatir, Ibu Siren sudah pergi. Ini terlalu dini, gadis ini manja. Oleh saya, sayangnya. Tidak apa-apa, hanya seorang gadis kecil, Paman Ding apakah Anda masih takut bahwa saya tidak bisa mengatasinya? Liu masih tersenyum, penuh sinar matahari dan kepercayaan diri. Kata yang bagus. Yang Siren melambaikan tangannya dan melemparkan kunci mobil Porsche 911 ke Liu, mobilnya ada di garasi di luar, cepat dan kendarai. Tidak masalah. Liu tertawa berkata. Liu, ambil ini juga. Yang Ding buru-buru bangkit dan menaruh sepotong pemberitahuan penerimaan Universitas Sains dan Teknologi diserahkan kepada Liu. Untuk orang terkaya di kota Center, sangat mudah untuk masuk ke universitas kelas 2. Liu menyimpan kunci mobil dan surat izin masuk, lalu berbalik dan berjalan keluar. Manfaatkan gadis ini, Liu, aku harus membuatmu terlihat baik. Setelah melihat Liu berjalan keluar dari pintu masuk utama villa, Yang Siren juga berjalan menuju pintu dengan sepasang tangan kecil di atasnya. Kembali. Ledakan. 3 menit kemudian, raungan bertenaga tinggi dari Porsche 911 terdengar di luar pintu villa, dan kemudian suara itu berangsur-angsur menjadi lebih kecil. Sial. Yang Ding, yang sedang duduk di ruang tamu villa, menghela nafas berat, dengan Liu di sini, keselamatan siren pasti tidak akan menjadi masalah. Saya tidak akan pernah lari dari apa yang harus saya hadapi selanjutnya. Pada saat ini, Liu mengemudi pada 911, mereka berkendara keluar dari pintu masuk utama rumah keluarga Yang, diawasi oleh sekelompok penjaga keamanan keluarga Yang. Yang Siren duduk di kursi penumpang, menoleh untuk mengintip Liu dari waktu ke waktu, kecemerlangan aneh melintas dari waktu ke waktu di matanya yang besar dan cerah, seolah-olah triknya akan berhasil. Hanya saja Nona yang pintar ini tidak memperhatikan satu hal. Sebagai putri keluarga Yang, kata-kata dan perbuatannya diperhatikan oleh orang lain. Setelah mobil pergi, sekelompok satpam yang terbakar api gosip berkumpul di depan pintu masuk utama untuk mengobrol. Apakah kamu melihatnya, saudara-saudara? Pria bernama Liu itu benar-benar berkencan dengan wanita tertua. Asu, pria ini tiba-tiba muncul tadi malam, dan bos bahkan memberinya payung, dan dia berteriak dengan sedikit angin. Itu disebut keintiman. Saya kira, teman ini mungkin, menjadi menantu masa depan keluarga Yang. Jika Yang Siren mendengar kata-kata ini, dia akan sangat marah sehingga penyakit lamanya akan kambuh. Pada saat ini, Yang Siren sangat bangga, karena Porsche 911 yang dikendarai Liu dihentikan oleh 2 mobil mewah di luar Siam Hill Villa Community setelah menuruni gunung. Di depan Ford Mustang impor lengkap berdiri seorang pemuda jangkung dengan tinggi hampir 1,9 meter dan kulit agak gelap. Di atas Maserati, duduk seorang gadis mungil dan lucu mengenakan kacamata hitam. Siren, pengawal macam apa anak ini? Melihat kita bahkan tidak keluar dari mobil, itu sangat rumit. Pria tampan, meskipun kamu sangat tampan, tidak baik menjadi begitu rumit. Seorang pengawal, kamu harus menjadi pengawal. Cepat turun dan laporkan tinggi, berat, dan modalmu kepada saudara perempuanku dalam kemampuan. Pria dan wanita itu menembaki Liu segera setelah mereka muncul, tampaknya sudah direncanakan. Liu terhibur oleh 2 pria kecil ini, itu benar, jangan berpikir bahwa Liu tidak jauh lebih tua dari mereka, tetapi di matanya, pria dan wanita ini pasti anak-anak kecil. Pria besar yang bodoh, aku akan menjadi pengawal siren, tapi bukan aku. Bisakah aku membuat masalah untukmu? Liu melakukan serangan balik tanpa basa-basi. Kamu, pria muda besar. Itu akan ketakutan, tetapi Liu mengabaikannya, dan malah menunjuk ke gadis cantik mungil dan berkata, saya tinggi 180 dan berat 60 kg. Adapun adik saya punya 18 cm, apakah Anda ingin mencobanya? Kamu. Gadis itu langsung tersipu ketika dia diejek oleh Liu. Dia berpikir bahwa apa yang dilakukan Liu hanyalah pengawal Yang Siren.
Ketika mereka menggoda beberapa kata, Liu tidak berani terlalu sombong, tapi dia tidak mengharapkan itu. Dia membuat kata kotor sendiri, dan Liu langsung bertindak sebagai penjahat. Ton Lei, Xia, apakah kamu melihat betapa bajingan orang ini? Yang Siren juga bersilat lidah, dia ingin membalas dendam dengan Liu, tetapi sekarang setelah seorang teman hadir, dia bahkan lebih mengesankan, kalian berdua, lihat, bagaimana kamu bisa membantu orang lain mengajari orang ini pelajaran. Wah, keluar dari mobil, aku akan menghajarmu. Pria besar yang dipanggil Ton Lei oleh Yang Siren, menunjuk Liu dan berteriak, berani menggertak Siren, aku berjanji untuk mengalahkanmu. Diam, apakah kamu sangat pandai berkelahi? Bisakah Anda mengalahkan pengawal di samping Siren? Liu duduk di kursi pengemudi, dan berkata dengan tenang, saya hanya menggunakan satu trik untuk membersihkan kedua orang itu. Ton Lei tertegun sejenak, dan kemudian menatap Yang Siren. Nona yang mengangguk sedikit. Tadi malam, Liu melompati tembok untuk memasuki rumahnya dan menaklukkan dua pengawal di sekitar Yang Ding. Dia telah mendengarnya. Ton Lei buru-buru mundur selangkah, dan kemudian berteriak. Sekuat tenaga, cahaya dapat digunakan untuk melawan kentut, dan menjadi pengawal itu seperti 25.000 hingga 80.000 yuan. Saya tidak ingin pengawal seperti itu sia-sia. Jadi aku tidak bertindak sebagai pengawal untukku, apakah kamu bersemangat di sini? Liu tertawa sinis. Ton Lei sangat tercekik sampai dia hampir kehabisan nafas, dan tiba-tiba merasa kehabisan kata-kata. Pria tampan, apakah kamu memiliki keterampilan lain selain bertarung? Jika Anda tidak memiliki keterampilan lain, tidak baik bersikap kasar. Gadis cantik bernama Xia datang dan berkata dengan kepala kecilnya dimiringkan. Liu tersenyum dan berkata, saya memiliki terlalu banyak keterampilan. Saya memiliki seorang master dan lebih dari 10 guru. Guru saya mengajari saya untuk melakukan bisnis, guru kedua mengajari saya menggunakan racun, guru ketiga mengajari saya obat-obatan, dan guru keempat mengajari saya obat-obatan. Guru mengajari saya berjudi. Seni, guru kelima mengajari saya keahlian menembak, guru keenam mengajari saya cara melihat, guru ketujuh mengajari saya keterampilan mobil, guru kedelapan. Ton Lei dan Xia tercengang untuk sementara waktu, dan bahkan Yang Siren memutar matanya. Liu, beraninya keterampilanmu diajari oleh istri tuanmu. Yang Siren bertanya sambil mengepalkan tangannya dan menggigit giginya. Iya, tuanku tidak bebas, jadi nyonyaku akan mengajariku. Apakah kamu punya pendapat? Liu bertanya dengan serius. Yang Siren. Tunggu, Liu, Anda mengatakan bahwa saudara perempuan ketujuh Anda mengajari Anda cara mengemudi, dan Anda mengemudi dengan sangat baik. Xia bertanya dengan penuh semangat, seolah-olah dia telah memahami beberapa poin kunci. Liu berkata, tentu saja, saya menganggap diri saya yang ketiga di dunia ketika saya mengemudi, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa saya adalah yang kedua di dunia. Adapun yang nomor satu, itu adalah tuan saya dan saudara perempuan saya yang ketujuh. Lalu apakah kamu berani mengikutiku? Balap dengan Ton Lei. Tanya Xia. Iya, nak, apakah kamu berani berlomba dengan kami? Pasti ada taruhan. Ton Lei melangkah maju lagi dan bertanya dengan kejam. Berlomba denganku. Kalian berdua suka mencari pelecehan. Liu berkata dengan ekspresi terkejut. Tong Lei sangat marah sehingga bahkan wajah cantik Xiaoxi menunjukkan sedikit kemarahan. Yang Siwen berkata dengan wajah dingin, Liu Feng, jangan hanya menyombongkan diri, ayo bermain game, mulai dari Siam Mountain Villa, ambil jalan lingkar ke Universitas Sains dan Teknologi di zona teknologi tinggi Dongcheng, siapapun yang mendapat ada kemenangan pertama. Yang paling penting adalah taruhannya, Liu Feng, bukankah kamu mengatakan kami mencari pelecehan? Xiaoxi menambahkan, jika kamu tidak bisa menang melawan kami, kamu tidak akan begitu kasar dalam depan kami di masa depan. Kami semua milikmu. Bos, Anda harus mendengarkan semuanya. Bagaimana jika Anda kalah? Liu Feng bertanya secara retoris. Tong Lei meraung, jika kami kalah, kami akan mengenali Anda sebagai bos di masa depan, dan kami akan mendengarkan apa yang Anda katakan. Jika saya membiarkan Anda makan kotoran, apakah Anda akan memakannya juga? Liu Feng bertanya dengan nada senyum. Nima. Aman untuk mengatakan bahwa jika Tong Lei tidak takut dia tidak bisa mengalahkan Liu Feng, saya khawatir dia akan kasar. Oke, selama kamu bisa memenangkan Mustangku. Tong Lei melangkah mundur di depan Ford Mustangnya, menepuk kap mesin dan berkata, mobil ini bukan 2.7T domestik, tapi mesin 3.5T Amerika. Lebih baik daripada Porsche 911 Siwen. Ada banyak omong kosong, terserah pengemudi untuk memutuskan apakah mobil itu berjalan cepat atau tidak. Liu Feng berkata dengan tenang, jika Anda ingin bermain, cepatlah, jangan mengoceh. Ton Lei dan Xia berbalik dan masuk ke mobil. Liu menyipitkan matanya dan membanting pedal gas dengan keras, Siren, kencangkan sabuk pengamanmu. Aku akan membiarkanmu merasakan kecepatan dan gairah sejati dalam beberapa saat. Segera setelah itu, 3 mobil sport mewah bergerak, membentuk penjajaran di jalan di luar kompleks Siam Hill Villa. Mendesing. Mendesing. Bang bang bang. Suara mesin lebih tinggi dari gelombang suara. Ketika gelombang suara terdengar 3 kali, ketiga mobil mulai dan bergegas keluar hampir bersamaan. Karena tenaganya terlalu kuat, pada saat mulai, ban ketiga mobil tergores di tanah, ada semburan asap biru. Mobil Mustang Ton Lei dengan cepat meraih bagian depan, kekuatan mesin 3.5T benar-benar tidak tertutup. Kemudian datang 911 Liu, diikuti oleh Maserati Xia. Liu, kamu tidak bisa berlari lebih cepat dari Ton Lei. Dia telah bermain dengan mobil sejak dia berusia 13 tahun. Dia dikenal sebagai dewa mobil Gunung Moon di kota center kami. Yang Siwen melihat Ton Lei berlari ke depan dan berkata dengan wajah bangga. Mata itu masih bergulir. Liu melirik navigasi di layar kontrol pusat, dan berkata dengan jelas, generasi kedua yang kaya yang biasanya memainkan balap drag, dewa pengembalian mobil. Haha. Kamu. Sepertinya kamu sangat kuat. Yang Siren berkata dengan marah.
Tidak apa-apa, bukankah aku bilang, ini adalah tingkat ketiga di dunia. Sambil bertengkar, keduanya melaju ke jalan utama. Ada banyak mobil di jalan utama, dan balapan di lingkungan ini sebenarnya adalah perilaku yang sangat berbahaya, dan itu pasti akan menguji kekuatan pengemudi yang sebenarnya. Liu mengemudikan Porsche 911 melalui lalu lintas terus-menerus. Meskipun 911 memiliki cengkeraman yang kuat, hal itu dapat menyebabkan seringnya body roll jika terjadi perubahan jalur dan menyalip secara terus-menerus. Yang Siren duduk di kursi penumpang dan tampak tenang pada awalnya, tetapi dalam 3 menit, dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan meraih sandaran tangan di pintu. Di sisi lain, Liu terlihat sangat santai, bahkan memegang kemudi dengan satu tangan, di bawah kendalinya, mobil itu seperti makhluk hidup dengan jiwa. Pada awalnya, dengan kekuatannya yang kuat, Mustang melemparkan 911 sejauh puluhan meter, tetapi di bawah kendali mengemudi yang mengerikan dari Liu, 911 dengan cepat menyusul di belakang Mustang. Siren, lihat brother Liu bagaimana aku melampaui bocah kecil ini. Mulut Liu mengangkat senyum percaya diri, dan pedal gas di bawah kakinya langsung menyentuh tanah. Ledakan. 911 mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan dorongan kuat ke belakang membuat Siren merasa sedikit pusing. Segera setelah itu, Liu mengemudi dengan tergesa-gesa, mobilnya miring untuk berpindah jalur, dan dengan cepat melewati sebuah Volkswagen putih di jalur kiri. Woi anjing, orang gila, jangan mati. Pengemudi mobil Volkswagen itu sangat ketakutan sehingga dia hampir buang air kecil. Tapi tidak peduli bagaimana dia menegur, Liu pasti tidak akan mendengarnya. Ledakan. Mesin 911 terus menderu, Liu menjaga oli lantai, dan akselerasi mobil terus meningkat. Pada saat ini, dia sudah mengemudi di samping Mustang Tonley. Pelan-pelan, pos sinyal ada di depan. Yang Siren tidak bisa tenang saat ini, dan bahkan berteriak untuk mengingatkan. Itu benar, di depan adalah pos sinyal untuk memasuki jalan lingkar. Kuda liar Tonley mulai melambat, karena lampu sinyal yang berjarak 30 meter telah berubah menjadi kuning, dan akan berubah menjadi merah dalam waktu paling lama 2 detik. Tapi Liu tidak bermaksud melambat sama sekali. Porsche 911 masih melaju kencang, dan menyalip Mustang selesai dalam sekejap. Ketika mobil melaju ke depan pos, lampu sinyal tampak menyala merah. Dalam hal ini, Liu membanting setir lagi, dan dia menginjak pedal gas dan rem secara bersamaan, tetapi kekuatan langkahnya adalah berbeda. Di bawah operasi yang tepat, 911 membuat drift yang indah dan berbelok ke jalan lingkar dengan angin bersiul. Gila, sialan, ini pasti orang gila. Tonley, yang berhenti di depan sinyal saat ini, membanting setir dengan keras. Dia berkata dia tidak menyangka Liu benar-benar bisa menerobos lampu merah, dan dia menerobos lampu merah dengan sangat agresif. Seseorang barusan hanyut dan menerobos lampu merah. Ciao. Apakah ada skill yang begitu mempesona? Itu akan mati. Gila. Banyak orang berhenti di sinyal. Pengemudi di depan pos semua dikejutkan oleh Liu, yang menerobos lampu merah dan melayang ke sudut, dan ada suara seru di depan pos. Setelah memasuki jalan lingkar, jumlah kendaraan yang melaju berkurang secara signifikan, dan permukaan jalan lebih lebar, dan rencananya akan memiliki 4 baris lajur. Liu terus mengemudi dengan oli lantai sepanjang jalan, dan mobil dengan cepat mencapai kecepatan 200 km per jam. Angin menderu di luar mobil, dan mesin mobil menderu. Yang Siren memandang Liu dengan gugup. Liu masih tenang dan santai, bahkan memegang kemudi dengan satu tangan, setenang seolah-olah dia tidak berlomba, tetapi melakukan sesuatu yang sangat biasa. Kamu. Yang Siren ingin memarahi Liu untuk sementara waktu, tetapi untuk beberapa alasan, keadaan tenang Liu membuatnya sedikit tidak bisa memarahinya. Mengapa kamu baru saja menerobos lampu merah? Ketika dia bertanya kalimat ini pada saat itu Siren bahkan tidak menyadari bahwa nada suaranya jauh lebih lembut. Liu berkata sambil tersenyum, lampu merah, toh itu bukan mobilku, aku bisa menjalankannya tanpa ada beban perbaikan. Haha, Liu. Siren hanya merasa bahwa Liu tidak terlalu mengganggu, tetapi dalam sekejap jejak niat baik seperti itu menghilang tanpa jejak. Siren, kamu sangat kasar, bagaimana kamu mengatakan aku lebih tua darimu, kamu harus memanggilku saudara Liu, atau sebaliknya, kamu tidak boleh memanggilku dengan namaku begitu belak-belakan. Liu tertawa hehe bercanda. Gulung. Rodanya yang berputar, dan masih ada harapan untuk kemenanganmu. Liu berkata dengan percaya diri, sinyal internasional barusan, waktu lampu merah adalah 99 detik, dengan kecepatan Porsche 911, ini keuntungan 99 detik, bahkan jika kedua mobil itu tidak bisa mengejar asap. Yang terpenting adalah, Sister Siren, taruhan yang Anda buat dengan saya adalah pecundang. Setelah Siren mendengar kata-kata Liu, dia benar-benar tercengang. Jangan depresi, bertarung melawanku, tapi itu tidak malu sama sekali, kata Liu. Siren. Mengapa kamu tidak memanggilku saudara yang baik, dan aku tidak akan bertaruh denganmu, bagaimana? Liu bertanya. 10 menit kemudian, 911 Liu masih bergerak dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam, dan kecepatannya semakin cepat, dan sudah menuju 240. Seperti yang dia katakan, bahkan jika Ford Mustang dan Maserati cepat, mereka tidak dapat mengejarnya setelah penundaan 99 detik. 911 berlomba sepanjang jalan. Entah berapa banyak perhatian orang yang tertarik. Ada banyak mobil mewah yang ingin mengejar 911, tetapi mereka menyerah setelah berlari sebentar. Aku benar, Siren, kedua temanmu terlalu lemah, aku tidak bisa melihat bayangan mereka mengejar di belakang, kata Liu sambil mengemudi. Siren berkata dengan marah, kamu bodoh sekarang. Kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak diizinkan untuk menerobos lampu merah. Bahwa Tonley tidak lari, itu hanya berarti dia bodoh, mengerti? Kata Liu Fen. Sebenarnya, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya tidak menerobos lampu merah sekarang. Sebelum lampu kuning berubah menjadi merah, sebagian besar mobil kami sudah melewati batas. Perhitungan saya sangat akurat, sekitar 0,05 detik di depan. Dan saya melayang.
Bahkan jika Anda melewati tikungan, kamera di pos sinyal tidak akan dapat menangkap plat nomornya, kata Liu. 20 menit kemudian, mobil Liu akhirnya mulai melambat, dan kemudian melaju keluar dari jalan lingkar. 25 menit kemudian, tiba di depan pintu masuk utama Universitas Sains dan Teknologi Center. Di bawah kendali Liu, mobil itu kembali meluncur dengan indah, dan berhenti dengan rapi di alun-alun kecil di depan pintu masuk utama Universitas Sains dan Teknologi. Sialan. Porsche 911. Tampan sekali, masih hanyut ke posisinya. Sangat tampan, aku ingin tahu apakah pria tampan yang mengendarai 911 itu punya pacar. Apakah dia tampan? Lihat betapa cantiknya gadis itu, jika itu dari Universitas Sains dan Teknologi kami, dia pasti akan menjadi bunga sekolah. Dengan kecantikan kelas atas di perusahaan, dapatkah dia dianggap sebagai gadis lokal setingkat Anda? Liu terpesona teknologi yang disebabkan cukup heboh di depan gerbang departemen. Pria secara alami menyukai mobil mewah, dan wanita secara alami menyukai pria yang mengendarai mobil mewah. Saya tidak tahu berapa banyak mahasiswa pria dan wanita, pada saat ini, mengalihkan perhatian mereka ke Liu dan 911 yang dia kendarai. Liu membuka pintu mobil dan turun dari mobil, dan duduk di atas kap 911, dan menjentikan jarinya ke kopilot Siren, Sister Siren, Anda kalah, Anda bicara sekarang, bertaruh apakah itu penting untukmu. Sherin juga mendorong pintu mobil hingga terbuka dan keluar dari mobil. Pada saat ini, Nona yang sangat tidak senang, dan ekspresi tidak senang gadis itu tertulis di wajahnya yang cantik, tidak masalah untuk saya apakah itu diperhitungkan atau tidak. Taruhan itu diusulkan oleh Ton Lei dan Xia sekarang, jadi saya tidak mengatakan apa-apa kepada Nona Ben. Ah. Liu tertegun sejenak, dan kemudian mengangkat ibu jarinya ke arah Siren. Nona Yang, aku mempertimbangkan kecerdasan Anda, untuk dua bocah kecil itu, Anda adalah teman jahat nomor 1 di Universitas Center. Potong. Yang Siren tersipu ketika Liu mengatakannya, dan memalingkan wajahnya dari menatapnya. Saat itu, BMW X5 melaju dari jalan. Pria muda yang mengendarai X5 dengan kacamata hitam besar menempel di wajahnya, ketika dia melihat Liu memarkir mobil di alun-alun kecil di depan pintu masuk utama Universitas Sains dan Teknologi, wajahnya langsung menjadi gelap. Ledakan. Setelah pemuda itu turun dari X5, dia membanting pintu mobil ke bawah dan mendekati Liu selangkah demi selangkah. Nak, siapa yang menyuruhmu memarkir mobilmu di sini? Tidakkah kamu tahu tempat parkir ini milikku? Pria itu muncul, banyak mahasiswa di depan pintu masuk utama Universitas Sains dan Teknologi tanpa sadar mundur jauh. Ini saudara Liu, Mark Liu. Buruk, saudara Mark Liu berkata bahwa dia hanya bisa parkir di alun-alun pintu masuk utama Universitas Sains dan Teknologi. Sekarang, apakah orang-orang tampan dan cantik ini agak terlalu ke belakang? Jelas, Mark Liu ini sosok arogan di Universitas Sains dan Teknologi. Sosok setingkat saudaranya, banyak mahasiswa yang sangat takut padanya. Selain itu adalah hari ketika siswa baru memasuki sekolah. Mark Liu juga tampaknya berniat untuk berdiri di depan siswa baru. Dia kebetulan menangkap Liu, seorang pria berpandangan pendek, dan memarkir mobil di posisinya yang seharusnya dia duduki. Tapi Liu tidak menganggapnya serius, dia berkata sambil tersenyum, saya bersedia memarkir mobil di sini, apakah Anda punya pendapat? Apakah Universitas Sains dan Teknologi milik keluarga Anda? Seluruh alun-alun pintu masuk utama Universitas Sains dan Teknologi langsung sunyi. Setelah turun, para mahasiswa yang menonton kesenangan dari jauh semuanya merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Beraninya pria tampan ini mengendarai Porsche 911 untuk menghadapi saudara Liu. Ini terlalu mengejutkan, bukan? Sial. Kamu gila. Mark Liu mengangkat tangannya dan melepas kacamata hitam besarnya. Meskipun dia menghadap Liu, dia melirik Yang Siren sekali lagi. Dari matanya, dia bisa melihat keterkejutan yang dirasakan orang ini. Dan kemudian menunjuk ke hidungnya, dia berkata, sepertinya Anda tidak tahu siapa saya, nama saya Mark Liu. Sebagian besar semua orang memanggil saya saudara Liu, saya tidak peduli apakah Anda seorang mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi atau... Oke, jangan-jangan bicara omong kosong. Liu melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, aku tidak peduli siapa kamu, tempat parkir ini akan menjadi milikku mulai sekarang, kamu. Mark Liu sombong, dan Liu ini bahkan lebih sombong. Haha. Lalu tangan Liu menunjuk ke kejauhan, kamu. Berguling sejauh yang kamu mau, jangan menghalangi di depanku. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Liu mengambil setengah langkah, menghalangi Yang Siren di belakangnya, dan juga menghalangi pandangan Mark Liu ke arahnya. Ciao. Pria tampan ini benar-benar membuat saudara Liu pergi sejauh yang dia bisa. Sudah berakhir, pria ini dalam masalah besar. Harusnya dia akan dipukuli seperti orang terakhir kali. Tapi jarang melihat seseorang menantang saudara Liu. Para mahasiswa yang menonton sebenarnya sedikit bersemangat saat ini. Yang Siren berdiri di belakang Liu dan tiba-tiba merasa bahwa sosok Liu menjadi jauh lebih tinggi. Baru saja, Mark Liu menatapnya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dan dengan pemblokiran Liu, Siren tampaknya memiliki rasa aman. Anjing, kamu mencari kematian. Kata Mark Liu. Yang berulang kali diprovokasi oleh Liu, dan segera Mark Liu beraksi. Sebuah tinju besar menghantam Liu. Pada saat yang sama, Liu juga bergerak, memutar tubuhnya ke samping, yaitu menghindari tinju lawan, dan pada saat yang sama waktu pukulan tersembunyi sekop kait kaki kirinya menyekop keras di pergelangan kaki Mark Liu. Ah! Para penonton bahkan tidak melihat bagaimana Liu menyerang Mark Liu, tapi tubuh Mark Liu sudah terbang horizontal, dan kakinya dekat. 1 meter tingginya, seluruh orang sejajar dengan tanah. Bang! Segera setelah itu, kaki kanan Liu menendang, dan kaki besar itu menendang perut Mark Liu dengan keras. Di bawah perhatian semua orang, tubuh Mark Liu terbang terbalik, menabrak BMW X5-nya sendiri dengan keras, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Mark Liu menghancurkan sejumlah besar debu di tanah, dan BMW X5 besar bergetar hebat.
Kali ini, semua penonton terdiam. Para siswa HKUST tahu betapa ganas dan mendominasi saudara Liu ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang memukulinya dengan begitu mudah dan sederhana. Bahkan berbalik ke tanah. Yang lebih mengejutkan adalah Liu menunjuk Mark Liu, yang jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun sama sekali, dan berkata dengan keras, saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, hanya akan ada satu saudara Liu di universitas. Sains dan teknologi. Itu saya, Liu. Liu, Mary Win. Jadi hapus namamu Liu itu jadilah Mark saja. Haha, kentut. Mendominasi dan mendominasi, dua kata ini pasti cocok untuk broter Liu saat ini. Semua mahasiswa yang menonton, anak laki-laki dikejutkan oleh dominasi Liu dan merasa tertekan, para gadis terpesona oleh dominasi Liu F, dan bahkan beberapa mahasiswa baru melihat Liu, mata mereka sudah bersinar dengan bintang merah muda. Pada saat ini, rem cepat berbunyi, Ford Mustang Tonlei dan Maserati Sia tiba. Liu, kamu baru saja menerobos lampu merah, kamu. Meskipun saya akui bahwa Anda mengemudi sangat cepat dan keterampilan melayang Anda hebat, tapi... Hei! Kenapa kamu berbaring tengkurap? Tonlei baru saja keluar dari mobil, memikirkan apa yang harus dilakukan. Bagaimana dia bisa membuat alasan untuk kehilangan mobil balapnya, tetapi dia tersandung oleh Mark Liu di tanah dan hampir jatuh. Segera setelah itu, Xiao juga turun dari mobil dan mengepalkan tinju kecil pada Liu. Liu, kamu menerobos lampu merah, tidak tahu malu. Liu berkata sambil tersenyum, kamu membawa mobil balap, kamu tidak melakukannya. Katakan apa saja. Kamu tidak bisa menerobos lampu merah. Jika kamu tidak ingin mengaku kalah, katakan saja, aku tidak bermaksud serius dengan kalian berdua bocah kecil. Potong. Xia cemberut dan berlari ke sisi Yang Siren, mengabaikan Liu. Tonlei sepertinya akan mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa setelah bekerja keras untuk waktu yang lama, dan akhirnya matanya tertuju pada Mark Liu lagi. Sial, di mana si idiot berbaring di sini, dia hampir membuatku tersandung. Barusan. Boom. Saat berbicara, kaki besar Tok Lei, yang lebarnya 50 yard, terjepit di perut Mark Liu, lalu menendang brother Mark Liu hingga berteriak, dan terbang 4 atau 5 meter dari tanah sebelum berhenti. Tendangan yang bagus. Liu menjentikkan jarinya ke Tonlei. Lalu berbalik untuk melihat Yang Siren, Siren, ayo pergi, ayo masuk ke sekolah untuk melapor. Oh. Siren mengangguk dan dengan cepat mengikuti Liu. Mengapa Siren begitu patuh? Haruskah dia ditaklukkan oleh Liu? Xia berbisik ketika dia melihat keduanya berjalan menuju pintu masuk utama Universitas Sains dan Teknologi. Tonlei juga menatap Liu. Ketika Liu berjalan hampir 20 meter, dia tiba-tiba berteriak, Liu, saya tidak akan menipu, saya bersedia bertaruh dan mengakui kekalahan, Anda akan menjadi bos saya di masa depan. Tapi besok saya akan pergi ke ibu kota, karena saya diterima di Universitas Militer Kyoto, jadi jika Anda ingin menggunakan saya sebagai adik laki-laki, saya khawatir tidak ada kesempatan. Liu melambaikan tangannya tanpa berbalik. Kalau begitu aku akan meneleponmu sekarang, dan berikan padaku mobilnya dengan jujur. Tonlei membeku di tempat sejenak, menyebabkan Xia menutup mulutnya dan tertawa dan membungkuk. Tertawakan Wall. Tonlei sangat tertekan, lalu berbalik dan menemukan Mark Liu lagi. Pada saat ini, saudara laki-laki Universitas Sains dan Teknologi Li baru saja bangkit dari tanah. Dan berkata dengan mengutuk, berani mengalahkan saya, berani berada di Universitas Sains dan Teknologi. Pukul aku di depan pintu masuk utama, aku bersumpah, aku pasti akan. Itu pasti adikmu. Tonlei bergegas, dan kakinya sejauh 50 yard menghantam wajah Mark Liu lagi. Aduh. Disertai dengan teriakan Liu, para penonton mahasiswa benar-benar digoreng. Brengsek. Hari ini, dua orang ganas datang, dan mereka mengalahkan saudara Liu. Dikatakan bahwa saudara Liu adalah tuan muda tertua dari keluarga Mark, dan dia adalah generasi kedua dari kulit hitam super. Mengapa saya tiba-tiba merasa bahwa berita ini palsu? Benar atau tidak, Mark Liu telah menjadi saudara pertama selama 2 tahun di HKUST. Hari ini, Lei mendengarkan komentar orang lain sambil mengetik. Apakah Anda dari keluarga Mark di kota center ini? Tonlei menarik kakinya dan bertanya dengan ekspresi bingung. Ya, nenekmu, siapa kamu? Beraninya kau memukulku seperti ini. Sial. Anda tidak peduli siapa saya. Aku, bodoh amat. Kamu hanya perlu ingat bahwa bosku adalah Liu. Tonlei menyela ucapan Mark Liu. Tidak merepotkan untuk melalui prosedur penerimaan, tetapi melibatkan serangkaian hal seperti menetapkan asrama siswa, memperoleh kartu ide siswa dan buku pelajaran, jadi Liu dan keduanya menghabiskan lebih dari setengah jam di HKUST sebelum menyelesaikan pekerjaan mereka. Hanya saja selama proses ini di tengah, wajah cantik Siren seberat es batu. Karena kemanapun Anda pergi, tidak peduli berapa biayanya, Liu melambaikan tangannya seperti tuan muda dan berkata, Siren, bayar biayanya. Bayar saja, tetapi dengan cara ini, apakah itu guru yang menerima pembayaran, atau teman sekelas yang akan membayar, mereka akan memperhatikan Liu dengan iri dan kebencian yang ekstrim, dan beberapa orang berbisik bahwa Liu adalah terlalu bagus, datang ke sekolah bawa juga sekretaris yang cantik, ini benar-benar disebut sekretaris yang memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan sekretaris yang tidak ada hubungannya. Jika bukan karena seragam kamuflase hanya untuk pelatihan militer, niscaya Liu mengambil inisiatif untuk mengenakan pakaian, saya khawatir Nona Siren akan menjadi gila. Setelah keduanya keluar, Tonlei dan Xiao sedang menunggu mereka, tetapi Mark Liu sudah lama menghilang. Setelah menunjukkan Liu mobil selama lebih dari setengah jam, Xia tidak merasa ada yang salah, tetapi Tonlei tampaknya tidak dalam suasana hati yang baik. Begitu dia melihat Liu, Tonlei melangkah mendekat, Bos, saya akan pergi ke ibu kota besok, Anda adalah pengawal yang sangat kasar, saya yakin, bagaimana kalau kita menemukan tempat untuk minum? Baiklah. Aku jarang menolak untuk mentraktir seseorang. Liu tentu saja bisa melihat apa yang sedang dilakukan Tonlei, tapi dia langsung setuju.
Ayo pergi, Center International Hotel. Pergi. Liu dan Ton Lei membuka pintu mobil mereka secara bersamaan. Xia hanyalah seorang wanita kecil yang hanya menonton kesenangan dan tidak takut pada hal-hal besar. Dia bahkan memakai senyum dan terlihat sangat bersemangat. 4 orang, 3 mobil mewah, mulai dari pintu masuk utama Universitas Sains dan Teknologi. Center Internasional. Hotel ini merupakan salah satu hotel bintang 5 di kota Center. Begitu saya memasuki hotel, 2 nyonya rumah berbaju merah menyambut saya dengan senyuman. Tuan Muda Lei. Tuan Muda Lei sedang duduk di aula, atau pergi ke kotak eksklusif Anda. Ton Lei jelas sering berkunjung ke sini, dan dia adalah jenis tamu yang sangat terhormat. Nyonya rumah tidak hanya mengenalnya, tetapi juga berbicara jelas ada perasaan sanjungan. Pergi ke kotak eksklusif saya. Ton Lei merasa bahwa dia memiliki banyak wajah, dan menjelaskan kepada Liu, bos, kamar Romawi di lantai 3 di sini adalah kotak eksklusif saya, dan biaya tahunan adalah 30 yuan. Wan, tidak apa-apa. 300.000 setahun, ruang makan pribadi, hehe. Ton Lei mengira Liu akan terkejut, tetapi di matanya, bahkan jika seorang pengawal memiliki kemampuan, dia tidak bisa terlalu kaya. Betul sekali. Tapi dia salah, suara Liu penuh dengan kelembutan dan bahkan sedikit ejekan. Apa, bos, menurut Anda 300.000 itu mahal? Ton Lei masih bertarung dengan Liu, dan ketika dia menanyakan kalimat ini, dia secara alami mengeluarkan perasaan provokatif. Liu berkata, 300.000 tidak mahal sama sekali, dan 300.000 tidak cukup bagi saya untuk minum sebotol anggur pada kesempatan yang diperlukan. Namun, saudara Liu, saya tidak pernah menyia-nyiakan uang saya. Saya mengambil 300.000 untuk mendapatkan kotak panjang. Menurut pendapat saya, itu adalah perilaku bodoh. Xia, saya harus berbicara tentang Anda sebagai bos. Anda harus belajar disiplin di masa depan, setelah semua uang Anda diperoleh oleh orang tua Anda. Fiuh. Ketika Ton Lei mendengar kata-kata Liu, itu sama menjijikannya dengan memakan lalat mati di mulutnya ketika dia sedang makan makanan penutup. Dan dia tidak percaya bahwa Liu telah meminum 300.000 anggur, dia hanya berpikir bahwa bosnya hanya membual. Hal yang paling tak tertahankan baginya adalah bahwa Liu mengatakan bahwa uangnya adalah milik orang tuanya. Kedua nyonya rumah telah mengikuti mereka sepanjang waktu, dan mereka sering melihat ke samping pada Liu. Dari mata mereka berdua, terlihat bahwa kedua gadis ini langsung menganggap Liu sebagai pahlawan super, karena dia adalah bos dari Ton Lei Sao. Oke, bos, kamu benar ketika kamu mengatakan kamu ingin inspeksi festival, tetapi kamu tidak boleh menyebutku idiot. Ton Lei memimpin menaiki tangga dan berkata sambil berjalan, karena 300.000 yuan terlalu sepele. Untukku. Sekarang, bos, kamu bilang kamu punya segelas anggur seharga 300.000 yuan, tapi aku. Oke, jangan bahas pertanyaan bodoh ini. Liu tidak memberi Ton Lei kesempatan untuk terus bertarung, dan langsung menyela kata-kata Ton Lei, kamu punya cara hidupmu, aku punya cara hidupku, kamu tidak harus berpikiran sama, minumlah lebih banyak anggur nanti. Minum lebih banyak, haha, itu yang aku inginkan. Cahaya kesuksesan, matanya seolah berkata, sial, aku tidak akan meminummu dan memuntahkan darah untuk sementara waktu. Mata Liu juga dengan jelas mengungkapkan pikirannya, hehe. Aku tidak akan meminummu sampai mati dalam beberapa saat. Saya memanggil Anda bos. Bersambung.